para pembelajar Al-Quran, para pembelajar agama, para pencari ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberi rizki yang lancar, yang banyak dan barokah, sedikit juga barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengaji fikih. Jadi kita selang-seling saja, kita mengaji tajwid, tafsir, kemudian fikihnya. Jadi supaya banyak informasi, banyak ilmu insya Allah. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan tentang posisi shaf salat. Bagaimana posisi shaf salat itu jika kita memulai dari baris kedua? Apakah dari pinggir kiri mepet tembok? Apakah dari tengah lurus imam? Ataukah dari pinggir kanan mepet tembok kanan? Ini banyak yang keliru. Bagaimana itu seharusnya? Baik, kita uraikan jawabannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi shaf, bukan sop ya. Shaf, kalau shaf itu sayur makanan. Kalau shaf, shod dengan fa, shaf, itu adalah barisan. Barisan sholat itu loh. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 1 barisnya disebut shaf. Jadi ada yang bilang shaf, ada yang bilang barisan. Sawu sufufakum. Luruskan barisanmu, luruskan shafmu, begitu. Tapi di masjid sering ditulisnya shaf dan jarang menulisnya barisan. Jadi mungkin karena keagamaan, pada hakikatnya adalah barisan yang rapi, penuh kedisiplinan, ya sama dengan barisan militer itu, tentara, polisi, mereka barisan lurus. Tidak ada tentara itu shaf lurus. Mungkin istilah keagamaan kali ya. Jadi barisan dalam sholat itu memang dianjurkan untuk rapat dan lurus, jangan acak-acakan, miring dan lain sebagainya. Tidak nyambung ya, selayaknya barisan militer itu, tentara, polisi, kan enak dilihatnya kalau rapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah yang jadi masalah itu adalah ketika kita mengisi barisan-barisan itu. Setelah barisan penuh, kemudian ada barisan keduanya. Maka bagaimana katanya, apakah dari samping kiri, dari tengah, apa dari kanan memulai mengisinya itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Muhyiddin Syarif An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', masalah shaf ini beliau menyunahkan untuk lurus atau seimbang. Jadi jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur, jangan miring, barisan itu loh. Jadi yang jadi ukuran itu kayak kiai semalam ceramah, ya belakang, pantat, lurus. Jangan perut. Kalau perut kan beda-beda, ada yang perutnya besar, dia tentu saja menonjol. Nggak apa-apa, perutnya menonjol masing-masing nggak rata silahkan. Tapi kalau dari belakang lurus. Lalu bagaimana menurut Syekh Muhyiddin Syarif An-Nawawi ketika ada jamaah yang mau mengisi barisan kedua, barisan ketiga, keempat dan seterusnya, beliau menyarankan atau menurut beliau sunnahnya itu mengambil tempat di tengah. Jadi jamaah yang datang itu jangan ke kiri atau jangan ke kanan, tapi ke tengah lurus dengan kepala imam. Disitulah dia sendiri. Kalau sendirian, kalau berdua ya jejeran berdua lurus dengan imam. Lah mengisinya itu mekar atau menyeimbangkan kanan kiri, akhirnya lurus, akhirnya penuh.
Begitu. Kita kan kadang-kadang ada orang yang sotoy, kekeh, pengen ngambil kanan. Jadi dia mepet tembok kanan. Akhirnya rame-rame semua jamaah dari kanan terus sampai ke kiri terisi. Bagaimana kalau masjid itu tidak ada pembatasnya di lapangan? Mau ngambil kanan di mana dia? Orang tak berujung. Tetapi kalau di tengah mau ada pembatas, mau tidak, di lapangan dimanapun tetap dia mengambil posisi tengah kemudian mekar kanan kiri. Ini ada dalam kaidahnya Syekh Muhyiddin Syarif An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syam Al-Muhadzab. Jadi itulah ibarah dari kitab pada kitab Al-Muhadzab. Jadi sunnah memulainya dari tengah. Jadi ketika jamaah itu datang untuk barisan selanjutnya, mulailah dari tengah. Kemudian mengelilingi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri hingga penuh. Kemudian jamaah barisan selanjutnya ya begitu lagi. Bagaimana kalau orangnya kekeh, pengennya di kanan saja mulainya? Ya biarin aja, mungkin mereka belum tahu, belum ngaji. Jangan dimarahin. Burang sunahnya di tengah kok. Sini. Ya pelan-pelan. Biarkan dia di pinggir dulu. Maunya dia di mana. Nanti lama-lama secara perlahan dikasih tahu. Ini sunahnya dari tengah, Pak. Dalam kitab Al-Muhadzab ada. Ada dalam kitabnya gitu. Hadisnya juga ada. Li hadis ya Abi Daud an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasatul imam wasatul khilal. Jadikan imam di tengah dan tutuplah celah. Itu hadis dari Abu Hurairah. Jadi begitu ya. Tata cara mengisi shaf ketika memulai barisan, yaitu dari tengah dulu, kanan kiri, kemudian yang didahulukan adalah kanan, terakhir menutup dari kiri. Jadi rapi. Dan barisan itu sudah dijelaskan di awal, ya harus rapi. Tidak boleh bolong-bolong, renggang-renggang, miring-miring. Barisan kedua, barisan ketiga juga rapi, dan cara mengisinya rapi dan mulainya dari tengah. Demikian, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat untuk kegiatan ibadah sholat kita sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.